Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Intan Nur Amelia. Dan insya Allah kembali lagi kita akan sharing. Saya akan memberikan sedikit tips-tips. Dan makanya untuk itu tonton video ini sampai akhir. Insya Allah akan bermanfaat. Apalagi nih buat kamu yang lagi ngerasa insecure. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips yang mungkin berbeda nih dari yang lain. Untuk itu tonton video ini sampai akhir. Oke. Nah, kalian tahu nggak sih ternyata ada salah satu data SRS. Jadi data SRS itu merupakan satu data untuk melihat ketahanan siswa di Indonesia. Nah, data SRS ini membuktikan bahwa ternyata ada peningkatan self harm pada siswa itu sekitar 30% per tahunnya, atau sekitar penambahannya 2.992 siswa. Self harm itu adalah bagaimana seseorang itu berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri, dan itu mungkin tindakan atau perilakunya itu beraneka ragam ya. Dan itu tentu sangat miris sekali. Nah, dan salah satunya adalah mungkin di sini saya akan sedikit memberikan tips gimana nih supaya kalian bisa lebih pede, nggak insecure gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah coba deh kalian jangan terlalu mencari validasi dari luar. Itu maksudnya gimana ya? Kali-kali kamu jangan terlalu fokus coba sama tujuan, tapi coba dengan membangun sistemnya. Membangun sistem itu seperti apa? Membangun sistem adalah coba nikmati proses kecil apapun dalam diri kalian. Dan tentunya proses yang sedang kalian jalani tersebut atau sistem tersebut dilakukan dengan contohnya nih, gimana sih proses tersebut terlihat so attractive gitu ya. Terus juga make it easy. Karena kan pada dasarnya tuh manusia tuh pengen tuh hal-hal yang mudah. Ya gak sih? Pengennya tuh yang easy, yang abuse gitu ya, yang jelas, dan juga yang satisfying, yang membuat manusia tersebut ya cepat puas gitu ya artinya. Nah, bagaimana kita membuat proses tersebut berjalan seperti itu. Contohnya nih ya, misalnya kalian tuh pengen banget deh ngebentuk satu aktivitas olahraga gitu ya. Kalian pengen banget melakukan satu kebiasaan, yaitu aktivitas belajar atau aktivitas olahraga misalnya gitu. Dan kalian itu ngerasa itu berat banget buat dijalanin. Nah, untuk membuat itu lebih mudah dan membuat olahraga merupakan satu aktivitas menarik, gimana misalnya di malam sebelumnya atau di hari sebelumnya kalian udah mulai nih cuci sepatunya. Setelah dicuci ditata dengan jarak yang sangat terjangkau oleh kalian, atau mungkin baju-bajunya sudah dipilih, make it fashionable gitu dan lain sebagainya, sehingga pada di hari besoknya tuh kalian kayak lebih semangat gitu karena ngelihat sepatunya udah bersih gitu kan, bajunya sudah siap dan lain sebagainya. Itu mungkin kita lebih melihatnya kepada make it satisfying dan attractive gitu ya, jadi kayak lebih menarik gitu. Nah, lalu yang kedua adalah positive self-talk ya. Coba kalian berdialog sama diri sendiri. Ini berbeda dengan afirmasi ya. Jadi positive self-talk itu adalah kalian mengobrol dalam satu momen gitu ya dengan diri kita sendiri. Mungkin kalian itu memposisikan diri kalian di berbagai pihak. Misalnya nih, saya sering banget deh mempraktekkan ini di rumah atau dalam satu momen. Misalnya suatu hari kalian sedang ada masalah, at least itu dengan teman, dengan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Coba kalian memposisikan diri kalian dengan cara berdialog gitu ya. Jadi sebelum ngomong nih pengen menyelesaikan masalah, berdialog dulu. Oh ya, nanti saya ketika ngomong saya mau ngomong A gitu. Padahal posisi kalian tuh sedang emosional gitu ya, dalam artian kalian tuh mungkin dalam kondisi penuh amarah misalnya gitu. Coba kalian berdialog, ada self talk. Oh ya, nanti saya akan ngobrol A, B, C dengan teman saya, dengan ibu saya seperti ini. Nah, ketika itu dikeluarkan dan diucapkan, lalu kalian setelah pada momennya berhasil ngobrol dengan orang tua atau dengan teman kalian tersebut yang sedang ada masalah, percaya deh, pasti intonasi kalian atau emosional kalian akan lebih tertata dan sudah lebih turun mungkin gitu ya. Tingkatannya gitu. Jadi kayak mau lebih sabar karena kalian sebetulnya sudah mempersiapkan itu, dan emosinya juga sudah diarahkan sebelumnya dan sepertinya sudah diluapkan sebelumnya gitu ya. Nah, coba deh kalian bisa melakukan itu dan mempraktekkan itu, insya Allah mungkin kalian akan lebih terhindar dari yang namanya insecure dan lebih percaya diri tentunya. Lalu yang ketiga, nah ini tips yang ketiga adalah coba kalian lakukan hal-hal yang kecil yang membuat kalian percaya diri. Langkah-langkah kecil yang membuat kalian percaya diri.
Nah, jadi misalnya nih, ini mungkin hal yang sangat bias sekali gitu ya, karena kan kalau misalnya kita mau percaya diri, kita selalu mikir, "Ah, susah nih kayaknya," gitu ya. Saya ini orangnya introvert gitu kan, dan saya nggak bisa tuh memperlihatkan saya seperti personalis gitu ya, kayak bukan personality saya banget gitu kan. Tetapi kalau tujuan kalian adalah memang ingin membentuk atau mengasah rasa percaya diri kalian, kalian bisa coba dengan langkah misalnya ya mungkin yang orang-orang tahu lah ya, kalian bisa mungkin ikut organisasi gitu ya, ikut coba berkerumun sama orang-orang banyak. Tapi di samping itu ada saya pernah baca salah satu artikel yang ternyata rasa percaya diri bisa kita tampakkan dengan gerak tubuh kita gitu ya. Dan ini mungkin teman-teman juga pahami, tetapi secara spesifik ada gerakan-gerakan tubuh yang memperlihatkan kita itu adalah orang yang percaya diri. Contoh yang pertama adalah tersenyum. Ini untuk kalian, susah gak sih untuk senyum? Pasti jawabannya adalah susah untuk orang-orang yang merasa bahwa kayaknya muka saya itu memang sudah dari sananya jutek gitu ya. Tapi ternyata orang yang percaya diri itu adalah memiliki mimik muka yang senyum. Jadi coba deh kalian biasakan diri kalian untuk dengan mudah tersenyum. Tapi jangan tersenyum di mana aja nanti. Ya, yang pertama itu adalah tersenyum. Lalu yang kedua adalah posisikan dagu dengan kepala dengan posisi yang tegak dan lurus. Jadi dagu dan kepala bukan artinya kalian harus menengah ke atas gitu, dari kelihatan sombong gitu ya. Bukan, tetapi dagu dan kepala diarahkan dengan lurus. Nah, samping itu, bagian kepala yang juga memperlihatkan kita pribadi yang percaya diri itu adalah kontak mata. Jadi kalau kita mau ngomong nih sama siapapun, pastikan mata kita terlihat. Jadi kalau orang tidak percaya diri itu sudah terlihat sekali sebetulnya ya, ngomongnya matanya kemana-mana, atau matanya ini lebih seringnya nunduk gitu. Coba deh arahkan diri kalian dan paksakan gitu ya, bisa dibilang kalau ngobrol ya matanya harus ada eye contactnya gitu sama orangnya. Lalu yang terakhir itu adalah posisi kaki. Kaki dibuat agak terlebar keluar gitu ya, posisi kedua kaki ketika berdiri posisinya agak keluar gitu. Jadi bukan yang mengerucut membentuk segitiga ke atas gitu, tetapi dibuat agak lebar. Nah, dengan posisi kaki yang agak terbuka itu memperlihatkan adalah personality yang tegas dan percaya diri. Nah, itu mungkin sedikit tips dari saya yang mudah-mudahan bisa membantu kalian ketika kalian tuh lagi ngerasa insecure dan lagi mau membiasakan diri untuk bisa lebih percaya diri, lebih happy, lebih open, dan lebih nyaman ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mudah-mudahan video dari saya ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.